Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank you very much for your coming in this meeting. Terima kasih yang sudah join pada Zoom kali ini. Ya, jadi kalian yang tidak bisa join Zoom silakan untuk join di YouTube ya. Jadi kita fleksibel. Kalaupun ada yang tidak masuk atau tidak hadir, nanti tinggal lihat di rekaman YouTube ya. Jadi saya tidak perlu harus mengulangi materi. Nah, jadi untuk materi kali ini kita akan ke dua tenses sekaligus karena memang materinya tenses ini tidak begitu banyak ya, seperti yang pernah kita diskusikan singkat pada pertemuan sebelumnya ya, sebelum Senin kemarin ya. Nah, itu kan kita akan membahas tentang 5 tenses saja, yaitu present, past tense, present dan past continuous, dan future. Jadi kemarin itu kita cuma akan bahas tentang 5 tenses saja di dalam bahasa Inggris. Ya, nanti kita mungkin langsung ke present dan past tense. Nanti di minggu berikutnya kita akan langsung saja ke present dan past continuous karena materinya itu sedikit, paling cuma sekitar 5 slide. Terus habis itu kita akan ke future. Nah, jadi mungkin kita nanti sisa dua pertemuan sebelum UTS nanti kita akan gunakan untuk review materi dan review soalnya yang terkait dengan UTS kalian nanti. Nah, jadi untuk materi akan kita maksimalkan ya, akan kita mungkin ada yang perlu kita double, kita akan double ya untuk materinya. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan di sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya kita akan membahas tentang bentuk kalimat aktif dan bentuk kalimat pasif. Nah, jadi kalimat ya, jenis kalimat kalau di dalam bahasa Inggris ya, di dalam bahasa Inggris itu kalimat itu bisa terdiri dari 3 pola kan, pola positif, pola negatif, pola interrogatif. Nah, ini kan review banget ya, seperti yang sudah kita discuss di semester kemarin. Kemarin itu kan kita bahas tentang 5 tenses, mungkin sekitar 7 tenses, tetapi kita mengubah kalimat itu menjadi positif, negatif, interrogatif. Katakanlah, I read a book. Aku membaca buku. Saya membaca buku. Saya tidak membaca buku. Apakah saya membaca buku? Nah, jadi kita belajar bagaimana mengubah pola kalimat dari positif, negatif ke interrogatif. Nah, kita juga akan belajar how to change active into passive. Nah, jadi kita akan merubah bagaimana kalimat aktif dirubah jadi pasif. Misal, kalau di dalam pasif itu biasanya cenderung kayak yang dikenai objek ya, kayak di gitu ya. Misal katakanlah membaca nanti dibaca, menulis nanti jadi ditulis, menyanyi nanti jadi dinyanyikan misal ya. Terus membuka nanti jadinya dibuka misal, menutup jadinya ditutup. Nah, biasanya awalan di atau ter ya itu membentuk kalimat pasif. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris dalam mengubah kalimat pasif itu ya kita punya formula. Nah, jadi nanti kita akan belajar bagaimana kita ya ada kalimat aktif, misal ya katakanlah I watch movie misal, I watch a movie, aku menonton film. Nanti bagaimana kita akan membuat ya film ditonton oleh saya, atau katakanlah misal I make a cake, aku membuat kue, kue dibuat oleh saya. Kue tidak dibuat oleh saya. Apakah kue dibuat oleh saya? Nah, jadi kita akan mengubah ya, meskipun di dalam kalimat pasif kita akan belajar bagaimana mengubah kalimat positif, negatif, interrogatif. Nah, jadi nanti model soalnya nanti akan model seperti ini. Jadi saya akan tuliskan untuk kalimat aktif positif, nanti kalian rubah aktif negatif, aktif interrogatif, pasif positif, pasif negatif, sama pasif interrogatif. Nah,
Oke. Nah, kita langsung eksekusi di sini ya. Langsung ke review materi kita yang sebelumnya ya. Nah, jadi memang di bahasa Inggris 2 itu kita mempelajari sesuatu yang lebih dalam lagi ya, sesuatu yang kompleks. Nah, kemarin itu kan kita sudah ke kalimat yang verbal. Jadi gini, ciri kalimat pasif ya. Kalimat itu kalau dia bentuknya verbal dalam artian kalau kalimatnya itu dalam bentuk aktif gitu ya. Aktif itu entah itu katakanlah dia nggak ada objek atau enggak ya dia bisa dirubah ya. Misal saya bermain piano. Saya katakanlah misal saya berlari, saya tidak berlari. Apakah saya berlari? Nah, tapi kalau bentuk pasif dia harus selalu ada objek gitu ya. Saya berlari dengan kencang misal, dengan kencang saya dilarikan, kan udah beda maknanya kan. Jadi yang bisa dirubah jadi kalimat pasif itu yang ada objeknya. Tapi kalau kalimat aktif itu luas, dia entah itu polanya subjek predikat atau dia adalah polanya subjek predikat objek atau subjek predikat objek, kata keterangan itu bebas. Nah, jadi untuk ketika kita pengen merubah kalimat pasif itu harus ada objeknya. Nah, kita akan bahas setelah slide ini. Nah, jadi ketika kita pengen mengubah kalimat aktif gitu ya. Nah, di dalam present tense itu identik dengan penggunaan kata bantu yaitu do atau does ya. Kalau I, you, we, they itu memakai kata bantu do, kalau she, in memakai does. Nah, perlunya kata bantu itu gimana? Nah, tenses itu yang susah di sininya. Gitu ya. Beda kan kayak prinsip bahasa Indonesia, saya membeli buku, saya tidak membeli buku, tambah tidak selesai. Apakah saya mau beli buku, tambah kata apakah selesai. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, kita butuh yang namanya kata bantu untuk mengubah pola negatif dan interrogatif ya. Nah, terus kita harus tahu juga bahwa penggunaan verb di tenses yang simple present itu tergantung subjeknya. Kalau dia subjeknya adalah I, you, we, they, maka kata kerjanya dia memakai SES. Sedangkan kalau dia kata gantinya adalah she, he, it, maka kata kerjanya itu di ending S atau ES. Nah, ini yang paling dasar gitu ya. Nah, terus bagaimana mengubah kalimat positif gitu. Nah, untuk kalimat positifnya tinggal subjek plus verb 1 ya. Tergantung. Oh, kalau dia IUWD nggak pakai SES, tapi kalau dia she, it tinggal pakaikan S atau ES. Nah, terus negatifnya tinggal subjek do atau does plus not plus verb 1. Nah, interrogatif polanya sebenarnya ya tinggal do atau does di depan plus subjek plus verb 1. Oke, misal I play piano. Aku mainkan piano. Terus bagaimana membentuk aku tidak bermain piano misal? Nah, berarti ya tinggal diturunkan saja I, terus oh ternyata dia butuh yang namanya kata bantu kan, berarti I do plus not gitu ya, plus play piano. Terus interrogatifnya tinggal polanya kayak negatif, tinggal dihilangkan not dan dibalik. Misal do I play piano? Apakah aku bermain piano gitu ya. Nah, Rina plays gitar misal. Rina bermain gitar misal. Kenapa Rina pakai plays gitu ya? Oh, karena Rina sebagai she, maka dari itu dia kan verbnya itu di ending S atau ES. Nah, negatifnya gimana? Tinggal Rina. Nah, Rina itu karena dia sebagai she, maka dia butuh kata bantu yaitu does. Berarti Rina does not. Terus kembali ke verb 1. Verb 1 itu verb yang dasar, yang dia belum ada imbuhan. Berarti Rina does not play gitar, misal. Interrogatifnya gimana ya? Tinggal does Rina play gitar? Nah, yang penting kita harus tahu penggunaan subjek dan verb itu harus sinkron gitu ya. Oh, antara subjek ini kata bantunya ini. Nah, setidaknya kita kuasai itu dulu yang paling dasar. Nah, itu adalah kalimat aktif. Nah, bagaimana kalau nanti kita ingin membuat misal saya bermain piano. Piano dimainkan oleh saya. Misal Rina bermain gitar, gitar dimainkan oleh Rina. Nah, polanya ini, jadi secara rumus
ada perbedaan dan penggunaan verbnya pun juga berbeda. Nah, jadi gini, dalam kalimat pasif yang awalnya dia subjek, dia akan berubah jadi objek, dan sebaliknya yang dia awalnya adalah objek maka dia berubah jadi subjek kan. Misal, saya membeli buku. I buy a book. Saya membeli buku. Saya sebagai I gitu ya, buy itu verb, predikat, terus buku sebagai objek. Nah, bagaimana kalau kita pengen merubah kalimat pasif kan berarti buku dibeli oleh saya kan. Yang awalnya buku itu objek tapi dia jadi subjek. Terus yang awalnya saya itu subjek, maka kalau di dalam kalimat pasif kan dia jadi objek kan. Buku ini dibeli olehku, oleh saya. Nah, letaknya di belakang. Nah, berarti ada penggantian ya, agen, pelaku ibarat kata ya. Nah, atau subjek kalimat. Nah, jadi yang awalnya misal subjeknya adalah I, you, we, they, she, he, it, maka nanti ketika kita mempasifkan ya, maka dia letaknya kan nanti di belakang dan diganti dengan me, you tetap you, misal we jadi us, she jadi her, he jadi him, it tetap it. Nah, jadi ada perubahan kata ganti ya, sudut pandang di dalam kalimat pasif. Nah, terus kita butuh yang namanya subjek ya. To be harus sesuai dengan subjek, to be harus sesuai dengan subjek. Oh, kalau karena kita masih di ranah present tense, maka verb to be yang digunakan itu ya present. Misal I menggunakan am, you, we, they menggunakan a, she, it menggunakan is gitu ya. Nah, untuk polanya untuk membentuk kalimat positif, kita menggunakan verb 3. Nah, jadi maka dari itu di semester kemarin kan kita cukup membahas juga kan sekilas tentang verb 1, verb 2, verb 3. Nah, jadi verb 1 itu biasanya yang digunakan untuk ranah present tense biasanya. Terus verb 2 itu untuk past tense. Verb 3 itu digunakan untuk tenses yang ada perfect-nya. Dan verb 3 itu biasanya juga digunakan untuk membentuk kalimat pasif. Nah, jadi kalau nanti di dalam tenses paling tidak kuasai tentang rumus atau setidaknya perubahan kata kerja. Oh, kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, atau bentuk ketiga. Nah, untuk rumus gitu ya, rumus kita tinggal subjek plus to be plus verb 3 plus by. Interrogatifnya subjek to be plus not plus verb 3 plus by. Interrogatifnya polanya tinggal to be ya plus subjek plus verb 3 plus by, jangan lupa tanda tanya. Misal, he opens the door. Dia membuka pintu misal. Pasifnya gimana? Dia membuka pintu. Nah, terus nanti kan kita merubah gimana caranya nanti pintu dibuka oleh dia laki-laki gitu kan. Nah, berarti yang awalnya dia di sini subjek, di sini adalah objek, nanti kan tukeran tempat. Nah, maka dari itu kita pindah di sini the door, pintu dibuka, berarti kan kita perlu merubah kata dibuka. Nah, di sini kita lihat the door itu sebagai subjek. Nah, subjek to be harus sinkron. Nah, oh karena the door itu adalah dia single, tunggal, maka kata kata verbnya, verb to be-nya adalah is. Kalau di sini the doors ya jamak, maka verbnya, verb to be-nya juga harus jamak. Nah, jadi verb to be harus sinkron. Nah, terus is apa? Oh, karena open. Open itu verb 1, 2, 3. Oh, verb 2, 3 itu ed, karena dia adalah reguler. Nah, berarti kita, the door is opened by. Nah, by siapa? Oh, di sini he, karena dia berubah jadi di belakang, katakanlah ya. Jadi objek, maka dia berubah jadi him. Negatifnya, tinggal polanya tinggal tambah not ya. The door is not opened by him. Interrogatifnya tinggal is the door opened by him. Nah, tinggal kayak gitu aja. Nah, terus next, I bring the books. Aku membawa buku-buku misalnya. Pasifnya gimana? Tinggal ya the books, misalnya buku-buku.
The books. Oh, karena bukunya banyak gitu ya. Maka kita butuh to be yaitu are. Oh, kalau di sini the book berarti tinggal ganti is ya. The books are. Misal verb 3 dari kata bring. Oh, ternyata ini adalah irregular. Nah, berarti verb 2 3-nya sama kan? Bring, brought, brought. Oke. By siapa? Oh, I di sini berubah jadi me. Jadi the books are brought by me. Nah, negatifnya tinggal tambah not saja ya. Nah, terus interrogatifnya tinggal dibalik antara a dan the books. Nah, jadi pasifnya cuma seperti ini. Yang penting memang harus rumus ya. Nah, kita langsung eksekusi soal. Misal, we sweep the floor this morning. Kita menyapu lantai pagi ini. Nah, bagaimana kalau kita mau bentuk aktif negatif gitu ya? Tinggal we. Kita lihat di sini butuh yang namanya kata bantu kan. Oh, karena we itu kata bantunya do berarti we do not. Terus tinggal ngikutin aja ya. Tinggal dibalik do we. Nah, terus pasifnya gimana? Misalkan di sini dari katakanlah kita gitu ya. Kita menyapu lantai gitu ya. Kita menyapu lantai pagi ini. Nah, nanti jadinya kan lantai gitu kan. Lantai disapu oleh kita pagi ini ya. Nah, nanti kan berubah jadi seperti itu. Nah, oke. Terus berarti kan lantai. Nah, keterangan waktu dan tempat, dia biarkan letaknya di belakang, nggak usah acara dibalik di depan. Pagi ini, lantai disapu oleh kita. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia sah gitu ya. Cuman kalau saya sih mending kalimat itu ya baiknya, dia harus diawali dengan subjek predikat. Keterangan waktu dan tempat itu kan opsional. Dia biarkan duduk manis di belakang gitu ya. Nggak usah kita acara dibalik ke depan, nggak perlu. Nah, berarti kan nanti in the floor. Nah, oh kita lihat tunggal atau jamak misalnya the floor is. Nah terus kita verb 3 dari kata sweep misal. Nah sweep by siapa? Oh we jadi us by us this morning. Negatifnya tinggal ngikutin aja. Sebenarnya kalau kalian udah bisa pasif positif, nanti selebihnya dia akan ngikut sih. Nah, kayak gini aja sih sebenarnya ya. Nah, oke, terus kita akan lanjut ya. Yang penting sebenarnya banyak latihan sih kalau kayak gini. Nah, terus kita akan ke pola ini. Nah, bagaimana kalau dia ada modal misal. Nah, oh ini misal. Modal verb itu kayak can, could, should, apalagi ya. Will itu juga bisa termasuk must. Nah, itu adalah modal. Nah, jadi kalau transisnya dia ada modal gitu ya, ada modal. Biasanya gitu ya, kita tidak butuh yang namanya kata bantu, yaitu do atau does. Jadi kita langsung modelnya adalah eksekusi. Eksekusi gimana, Miss? Nah, jadi kita langsung tinggal tambah not aja untuk negatifnya. Nah, jadi untuk pola tinggal subjek modal plus verb 1 gitu ya. Negatifnya tinggal subjek modal not plus verb 1. Interrogatifnya tinggal modal plus subjek plus verb 1. Nah,
misal positif ya, I can use the phone. Aku bisa gunakan ponsel itu. Misal aku bisa menggunakan ponsel itu. Nah, aku tidak bisa menggunakan misalnya, udah tinggal kita nggak perlu do atau does, kita langsung eksekusi I cannot. Nah, interrogatif tinggal polanya dibalik gitu ya, antara can dan can I use the phone. Nah, terus positifnya misal untuk kalimat lain ya di next, misal she should eat chocolate. Nah, dia seharusnya makan coklat. Nah, dia tidak seharusnya makan coklat misalnya. Kita tinggal tambah not aja gitu ya. She should not eat chocolate misal. Terus interrogatifnya kita tinggal balik saja ya. Should she eat chocolate gini ya. Nah, jadi modelnya tinggal di balik saja. Nah, itu kalau untuk kalimat yang aktif. Nah, bagaimana kalau kita ke kalimat pasif nih? Nah, untuk kalimat pasif sedikit berbeda dengan pola yang tadi, gitu ya. Nah, tetapi perubahan agen dari subjek ke verb, dari subjek ke objek, objek ke subjek dia berlaku sama gitu ya. Jadi I dia akan jadi me, katakanlah you dia tetap you, she dia jadi her, he jadi him, it tetap it, they jadi them misal ya, we jadi us. Nah, ini akan berlaku untuk seluruh tenses ketika kita ingin mempasifkan. Nah, untuk pola rumusnya gitu ya, modelnya simple gitu ya. Tinggal subjek modal plus B. B di sini bukan B to B yang SMA bukan ya, tapi memang tulisannya B. Subjek modal plus B plus verb 3. Nah, plus by misal. Nah, untuk negatifnya tinggal polanya tambah not. Subjek plus modal plus not plus B plus verb 3. Interrogatifnya tinggal modal plus subjek plus B plus verb 3. Nah, biasanya langsung eksekusi di soal aja ya, biar paham. Nah, I can write a poem. Aku bisa nulis puisi. Aku bisa nulis saja, misal. Nah, di sini aku tidak bisa aku bisa menulis puisi. Nah, nanti kan puisi bisa ditulis olehku. Puisi bisa ditulis oleh saya, kan gitu. Nah, berarti ya tinggal a poem ya dinaikkan ke depan a poem. Terus kita butuh yang namanya modal. Oh, di situ sudah ada can. Terus setelah modal be, berarti a poem can be. Terus verb 3 dari kata write, menulis adalah written ya. Berarti a poem can be written by siapa? Oh, ternyata by me. Negatifnya tinggal ditambah not ya, cannot. Nah, terus interrogatifnya polanya tinggal can a poem be written by me. We should eat rice in the morning, misal. Kita harusnya makan nasi di pagi hari, misal. Nah, berarti kan nanti nasi seharusnya dimakan oleh kita pagi ini, misal. Nah, untuk pola positifnya berarti ya tinggal ngikutin aja. Misal rice, di sini nggak ada pola tunggal jamak ya, jadi aman. Ya. Rice should be eaten by us, ya. Terus negatifnya ya udah tinggal tambah not aja. Terus interrogatifnya polanya tinggal di balik gitu ya. Nah, oke. Kita akan langsung eksekusi ke soal. Misal, they must join a competition. Mereka harus ikut lomba, misal. Nah, bagaimana kita membentuk negatifnya? Ya udah tinggal they must not join a competition. Negatifnya tinggal dibalik aja. Bagaimana membentuk pasif positif? Berarti kan sebuah kompetisi ya harus diikuti oleh mereka kan gitu kan. Berarti kan competition
must be. Nah, kita butuh verb dari kata join. Oh, ternyata ini ya. By siapa? Oh, by them. Udah, tinggal kita ngikutin aja. Nah, ya udah tinggal kayak gini aja. Nah, nanti untuk soal UTS ya, soal UTS kita akan seperti ini. Jadi saya cuma ngasih ini toh. Saya ngasih aktif positif saja, satu kalimat aja, yang penting SPO atau mungkin SPOK. Nah, nanti tugas kalian ya di UTS nanti tinggal kalian merubah aktif negatif ya, aktif positif kayak kemarin kita UAS. Nah, tetapi kita tambah. Terus kalian juga membuat pasif positif, pasif negatif sama pasif interrogatif. Nah, jadi katakanlah misal soal saya 5, berarti bisa menjadi 25 kalimat kan. Berarti kalau soal saya 10 ya berarti nanti jadi 50 kalimat. Nah, seperti itu. Terus kita akan yang terakhir ya, cuma 2 slide saja. 2 slide, 1 soal, terus kita selesai. Nah, itu adalah di present ya. Nah, kalau tadi ya, karena antara present dan past itu untuk pasifnya tuh hampir sama ya, jadi sekalian aja gitu ya, karena kan slide-nya nggak banyak. Nah, jadi untuk membentuk sama sih sebenarnya ya, sama sih prinsipnya. Jadi katakanlah untuk membentuk kalimat pasif gitu ya, kita butuh yang namanya juga subjek, predikat, objek. Jadi sama sih prinsipnya sama. Nah, oke, nah untuk membentuk kalimat aktif gitu ya, untuk membentuk kalimat aktif, ya kalau tadi di simple present tense kata bantu yang digunakan adalah did ya. Did itu untuk semua subjek gitu ya, did untuk semua, do atau does untuk semua subjek ya. Oh kalau IUID apa ya? Kata bantunya do, kalau she it kata bantunya kan does. Nah, kalau di dalam simple past tense, kata bantu yang digunakan adalah did untuk all subject. Entah itu I, you, we, they, atau she, he, it. Semua akan memakai kata bantu yaitu did. Nah, terus kalau nanti kita di simple past tense, kita juga harus tahu antara verb itu reguler sama enggak, karena nanti kan kita harus tahu perubahannya kan, ya apakah itu adalah kata kerja bentuk reguler atau irregular. Nah, bagaimana untuk how to form gitu ya, bagaimana untuk membentuk positif, negatif sama interrogatif misal. Nah, misal positifnya itu adalah subject plus verb to, jadi subject plus verb 2. Negatifnya subjek gitu ya, subjek terus plus did sebagai kata bantu kan, berarti subjek did plus not plus verb 1. Nah, jadi turun dari verb 2 nanti kita kembali ke verb 1. Nah, interrogatifnya polanya tinggal dibalik antara did dan subjek. Did plus subjek plus verb 1 gitu ya. Nah, misal I played football yesterday. Nah, aku bermain sepak bola kemarin. Nah, berarti kan nanti kan aku tidak bermain sepak bola kemarin misal. Nah, berarti ya tinggal ditambah not aja. I did. Oh, karena I butuh kata bantu gitu ya. Yaitu did berarti I did not play football yesterday. Nah, di sini akan kembali ke verb 1 gitu ya. Nah, untuk interrogatif polanya tinggal dibalik antara did I play football yesterday gitu ya. Nah, I wrote a letter last week. Aku menulis sebuah surat minggu kemarin, misal. Nah, berarti kan aku tidak menulis surat minggu kemarin. Nah, berarti negatifnya gimana? Berarti I, terus kata bantu did, I did not. Verb satunya dari kata I wrote, misal, oh berarti I write. Gitu ya. A letter last week. Terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya. Did I read a letter last week? Jadi tinggal diganti untuk kata bantunya saja ya. Kalau tadi do does, kalau sekarang berarti did.
Terus bagaimana untuk membentuk pasif nih? Nah, jadi sebenarnya polanya hampir sama kayak tadi, cuman kita mengganti yang namanya adalah to be. Kalau tadi to be yang digunakan adalah to be-nya is, am, dan are kan. Nah, maka dari itu di simple past tense to be yang digunakan ya to be past tense, yaitu berarti to be-nya was atau were ya. Oh, untuk perubahan I, you, we, they nanti jadi me, you, them, her, him, it ya, yang kotak oranye ini dia akan berlaku sama ya. Nah, tetapi untuk penggunaan to be-nya aja yang berbeda gitu ya. Jadi to be-nya yang to be digunakan ya to be past tense karena kan kita di simple past tense kan. Nah, kalau misal I menggunakan was, you, we sama they menggunakan were, misal she, he, it menggunakan was misal. Nah, bagaimana membentuk kalimat positif? Nah, tinggal subjek plus to be, was atau were plus verb 3. Nah, untuk negatifnya polanya kan tinggal subjek plus to be plus not plus verb 3. Nah, terus interrogatifnya ya polanya tinggal to be plus subjek plus verb 3. Nah, misal I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Nah, berarti nanti kan sepak bola dimainkan olehku kemarin misalnya. Oh, permainan sepak bola dimainkan olehku kemarin. Nah, berarti ya football ke depan. Nah, biasanya kalau sejenis apa ya? Permainan gitu ya. Football, tenis, misal soccer, golf, baseball lah, dia cenderung tunggal gitu. Jenis game permainan dia cenderung tunggal. Maka dari itu pakainya was. Football was, terus kita butuh verb 3. Oh, dari kata played. Oh, ternyata verb 1, 2, 3 sama. Verb 2, 3-nya sama. Nah, berarti ya tinggal disamakan aja ya. By siapa? Oh, ternyata by me. Nah, jadi kalau misal kita lihat juga, biasanya setelah by itu biasanya objek. Misal kayak di film Stand By Me, gitu ya, yang judul film ya, Stand By Me, tetaplah bersamaku, nggak ada Stand By I, Stand By We, Stand By They, itu nggak ada, pasti Stand By Us, Stand By Me, Stay With Me. Biasanya kalau ada kayak kata by, with, itu biasanya dia akan langsung diikuti dengan objek, with me, bukan with I, gitu ya. Nah, terus untuk negatifnya ya udah kita tinggal tambah not aja ya, football was not played by me yesterday. Nah, interrogatif ya tinggal dibalik. Rudy wrote letter last week. Rudy menulis surat minggu kemarin. Nah, pasifnya gimana? Berarti kan surat-surat ditulis oleh Rudy. Olehnya maksudnya Rudy. Minggu kemarin. Nah, berarti letters di depan kan surat-surat gitu ya. Oh, karena kita tahu di sini adalah jamak, maka dari itu dia menggunakan were kan. Kalau di sini letter, berarti di sini tinggal ganti was. Nah, letters were verb 3 dari kata write, wrote, written. Oke, berarti written. By siapa? Oh, Rudy sebagai he, maka dia berubah jadi him. Berarti letters were written by him last week. Negatifnya tinggal ditambah not saja ya, letters were not. Nah, interrogatifnya polanya tinggal dibalik, were letters written by him last week. Nah, jadi tinggal itu saja sih. Hampir sama, cuman diganti penggunaan to be. Nah, misal kita menonton film semalam. Nah, negatif aktifnya berarti tinggal we did not. Oh, karena we butuh kata bantu yaitu did kan. Berarti we did not watch ya a movie last night. Interrogatifnya tinggal dibalik, did we watch a movie last night. Nah, bagaimana kita membentuk kalimat pasif? Kita menonton film semalam. Nah, berarti kan film ditonton oleh kita semalam. Nah, a movie
Oh, karena di sini movie berarti dia tunggal, berarti was. Verb 3 dari kata watch apa? Oh, ternyata sama. Tinggal ini ikutin aja sih. Nah, berarti ya tinggal kayak gini aja ya. Jadi ngikutin saja. Yang penting kalau kalian udah paham ini ya, yang penting paham diaktif dulu. Nanti insya Allah negatif, interrogatif gampang. Yang penting pahami. Oh, kira-kira kata bantunya apa misal yang digunakan. Nah, untuk kalimat pasif pun juga sama. Jadi sebenarnya memang harus memahami diaktifnya seperti apa. Kalau ini udah benar, nanti negatif dan interrogatif biasanya akan mengikuti. Nah, jadi itu sih sebenarnya yang pokok itu. Yang penting memang banyak latihan karena memang cukup apa ya, banyak menggunakan rumus sih ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi setidaknya kita kalau di Zoom kita manfaatkan waktu ya. Yang penting materinya tersampaikan dengan baik gitu ya. Nah, jadi di minggu berikutnya kita langsung double aja ya untuk pertemuan ya. Kalau kali ini mungkin kita langsung 34, nanti next kita bisa ke 5 misal ya, atau ke 45 atau 56 gitu ya. Jadi biar kita cepat juga karena materinya sedikit, jadi kita bisa gabung. Nah, jadi insya Allah kita akan maksimalkan untuk materi ya. Nanti untuk review soal ya, nanti kemungkinan nanti ada tugas atau mungkin adalah tugas tambahan ya untuk mengukur kemampuan kalian. Nanti mungkin ada soal yang by multiple choice ya, nanti akan saya infokan di grup atau di GC gitu ya, misal sebagai bahan review ya sebelum kita nanti ke UTS. Nah, untuk UTS soalnya saya belum tahu apakah kita online atau offline, saya belum tahu ya. Untuk model UTS-nya apakah essay atau multiple choice saya juga belum memutuskan ya, tapi nanti kita akan belajar mengerjakan soal di multiple choice ya. Kemungkinan gini, kalau kita cuma mengubah kalimat positif, negatif, interrogatif, kemungkinan pasti akan gampang. Nah, tapi kalau nanti sudah masuk pilihan ganda, di mana saya akan ngasih beberapa opsi, nah itu biasanya misal kalau saya kalimat positif, kalimat negatifnya apa? Mungkin masih gampang, tapi coba saya balik. Kalau saya pertanyaannya adalah interrogatif form, bentuknya interrogatif, saya tak suruh nyari kalimat positifnya atau negatifnya. Itu biasanya akan akan bingung ya. Jadi kalau kita cenderung positifnya terus negatif, interrogatif, nah bagaimana kalau nanti saya balik, misal, oh interrogatifnya dulu, cari positifnya atau cari negatifnya misal. Nah, itu biasanya akan lebih susah gitu ya. Nah, kita akan belajar itu ya untuk review materi di last meeting sebelum UTS. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Keep healthy, keep positive thinking. Semoga selalu sehat ya. Semoga kuliah dan kerjanya juga sama-sama lancar. Untuk kuliah berikutnya saya akan infokan di grup Telegram ya. Jangan lupa untuk join GC. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.